Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi inverse matrik berordo 2x2 Matematika wajib kelas 11. Oke, langsung aja. Inverse matrik 2x2. Inverse matrik itu didefinisikan sebagai kebalikan suatu matriks. Misal ada matriks A yang ordonya 2x2, maka inverse atau kebalikan dari matriks A dinotasikan sebagai A pangkat min 1. Nah, simbol A pangkat min 1 ini dibaca A inverse atau diartikan inverse dari matriks A, atau bisa juga dibaca kebalikan dari matriks A. Oke, untuk memahami konsep inverse atau kebalikan, ya, perhatikan pada bilangan ya. Konsep pada bilangan, kita mengenal bahwa bilangan 2 kebalikannya atau inverse-nya adalah 1/2, atau 3 kebalikannya adalah 1/3, 5 kebalikannya atau inverse-nya adalah 1/5, dan seterusnya. Jadi kebalikan dari suatu bilangan itu adalah sepernya. Lalu perkalian dua bilangan selain 0 yang saling berkebalikan atau saling inverse akan menghasilkan bilangan identitas perkalian. Contoh, 2 kebalikannya adalah 1/2. 2 ini kalau kita kalikan dengan 1/2 maka menghasilkan 1. 3 kali 1/3 itu sama dengan 1. 5 kali 1/5 sama dengan 1. Dan sebaliknya ya, komutatif ya. 1/2 kali 2 ini 1, 1/3 kali 3 1, 1/5 kali 5 juga sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, bilangan kalau dikalikan dengan kebalikannya atau inverse-nya maka menghasilkan bilangan 1. Sedangkan bilangan 1 itu sendiri disebut sebagai identitas perkalian. Pertanyaannya, kenapa 1 itu disebut sebagai identitas perkalian? Ya, karena setiap bilangan jika dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka bisa dikatakan 1 itu sebagai identitas perkalian. Contoh misalkan 5 kali 1 juga menghasilkan tetap bilangan itu sendiri, yaitu 5. Atau 8 kali 1 itu juga sama dengan 8. Berarti hasilnya tetap ya. Sehingga 1 itu disebut sebagai identitas perkalian. Nah, kalau pada matriks bagaimana? Identitas pada matriks itu adalah matriks I atau disebut sebagai matriks identitas yang anggotanya 1 0 0 1. Ini untuk matriks yang 2x2. Oke, sekarang kalau ada matriks A, kalau kita kalikan dengan kebalikan dari matriks A ya. Jadi matriks A kalikan 1/A atau komutatif dibalik ya, 1/A kalikan A, maka menghasilkan matriks identitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa A kali A inverse itu akan sama dengan A inverse kali A akan sama dengan I. Jadi kesimpulannya, perkalian komutatif, maksudnya perkalian bolak-balik seperti ini, dari dua matriks yang saling inverse atau saling berkebalikan akan menghasilkan matriks identitas. Nah ini misalkan ada matriks A dan matriks B ini saling inverse, maka A kali B sama dengan I dan B kali A juga sama dengan I. Nah sekarang ini yang kita peroleh kesimpulan tadi ya. Dua matriks yang saling inverse itu harus memenuhi A kali B sama dengan I dan B kali A sama dengan I. Contoh ini ya. Ini kita suruh mengidentifikasi apakah matriks A dan matriks B ini saling inverse. Cara membuktikan bagaimana ya, kita gunakan ini. Berarti A kali B ya, ini hasilnya I, B kali A itu juga hasilnya I. Ini matriks identitas ya. Nah ini perkaliannya bisa dipelajari di pertemuan sebelumnya ya. Berarti kalau belajar inverse maka perkalian matriks ini harus sudah paham ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau A kali B dan B kali A sama-sama menghasilkan matriks identitas ini ya, maka matriks A dan B saling inverse. Saling inverse itu artinya apa? Ya, inverse dari matriks A itu adalah B dan inverse dari matriks B itu adalah A. Ya. Nah, sekarang kita
ke rumus inverse ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Nah, ini adalah rumus inverse ya. Nah, ini pembuktiannya bisa disaksikan di video selanjutnya, akan saya bahas pembuktian rumus inverse matriks 2 kali 2 ya. Nah, ini diketahui matriks A berordo 2 kali 2 yang anggotanya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A dirumuskan A inverse sama dengan seperdet A dikalikan adjoin. Adjoin itu bagaimana ya? Adjoin itu cara mengingatnya ini mudah ya. Berarti diagonal utama elemennya kita tukar nih. A dan D kita tukar menjadi DA ya. Lalu elemen diagonal yang lain B dan C ini kita cari lawannya. Berarti kalau di sini B maka di sini min B. Kalau di sini C maka di sini min C. Det A kan sudah ya. Det A itu kan A kali D dikurangi B kali C. Sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Oke, contoh ini. Tentukan inverse dari matriks A yang anggotanya 1, 1, 1, 2 ya. Kita cari det A-nya dulu ini. Det A berarti 1 kali 2 dikurangi 1 kali 1 ya. 1 kali 2 dikurangi 1 kali 1 ketemu 1 ini ya. Lalu rumus inverse-nya A inverse sama dengan seperdet A kali adjoin. Nah, ini adjoinnya ini 1, 2 ini ditukar ya. 1, 2 ditukar menjadi 2, 1. 1 dengan 1 ini di min dari sini ini ya. Ini di min berarti min 1, min 1. Nah, det A-nya tadi kan 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1 kan. Berarti inverse-nya ini. Jadi kesimpulannya inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan 2 min 1 min 1, 1. Nah, ini kalau kita amati, ini sudah selesai ya, A inverse-nya sudah ketemu. Tapi kalau kita amati, ternyata ini matriks A, ya, matriks A ini kan sama dengan ini ya. Nah, inverse-nya adalah ini, 2 min 1 min 1, 1. Ternyata adalah matriks B ini. Ya. Kan tadi ini saling inverse, berarti matriks A inverse-nya adalah matriks B ya. Ini terbukti ini, inverse matriks A inverse-nya adalah matriks B. Ini kan sama ini. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya tentukan inverse dari matriks B, maka hasilnya adalah matriks A. Oke, sekarang kita ke soal. Di sini ada matriks A dan B ya, ditanya ini ya. Kita mulai dari yang A, ditanya A inverse, berarti seperdet A kali adjoin ya. Adjoinnya ini 2 dan 3 kita tukar, ini 32, 15 kita min di sini ya. Det A-nya di sini 2 kali 3 6, 1 kali 5 5, berarti 6 kurangi 5 ya, ketemu 1. Sehingga inverse-nya ini ya. Lalu yang B inverse berarti seperdet B kali adjoin. Adjoinnya ini juga sama caranya. 1 dan 4 ini ditukar, 4 1 min 1 min 3 lawannya min 1 berarti 1. Lawannya min 3 adalah 3. Det B-nya di sini 1 kali 4 dikurangi min 1 kali min 3 ini. Ya, 1 kali 4 kan 4, min 3 kali min 1 kan 3, 4 kurangi 3 itu kan 1. Berarti 1 per 1 kali adjoin ketemu ini B inverse. Ya. Lalu yang C di sini adalah AB inverse ya, berarti matriks A kali B baru hasilnya di inverse ya. Kita cari A kali B dulu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk perkaliannya tentunya kalian sudah bisa ya, karena sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Nah, ini min 1 ini dari ini kali ini, berarti 2 min 3 ya. Min 4 itu dari ini kali ini, berarti 5 min 9 min 4. 2 ini dari ini kali ini, berarti min 2 tambah 4 kan 2. 7 ini dari ini kali ini, berarti min 5 tambah 12, berarti 7 ya. Nah, setelah ketemu AB, kita cari inverse-nya ya. Berarti inverse dari AB, berarti seperdet AB kali adjoin ya. Kalau kita amati di sini adjoin min 1 dan 7 ini tukar posisi. Lalu 2 lawannya min 2, min 4 lawannya 4 ya. Det AB berarti min 1 kali 7 ini, 2 kali min 4 ini ya. Dikurangi 2 kali min 4 ya. Berarti min 7 min 2 kali min 4 kan plus 8. Min 7 tambah 8 itu 1 ya. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah ini. Lalu yang D, kalau yang D ini
B inverse dikalikan A inverse. Nah, ini B inverse-nya berarti ngambil dari soal yang ini, dari jawaban yang B, ini B inverse ini, lalu kalikan A inverse. A inverse-nya ini. Nah, ini kali ini ya. Nah, ini perkalian juga ya. Ini jadi harus sudah bisa mengalihkan matrik. 7 ini dari ini kali ini ya. Berarti 12 kurangi 5. 12 kurangi 5 berarti 7. Min 2 ini dari ini kali ini. Berarti min 4 tambah 2 berarti min 2. 4 ini dari ini kali ini berarti 9 kurangi 5 ya 4. Min 1 ini dari ini kali ini berarti min 4 ini kali ini ya, ini kali ini berarti min 3 tambah 2 berarti min 1. Nah, sekarang kita amati ya dari hasil jawaban yang C ini dengan jawaban yang D ini, ternyata jawabannya sama ya, 7 min 2 4 min 1. Berarti karena ini sama, maka ini bisa kita buat kesimpulan bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Nah, ini kesimpulannya ya. A kali B di inverse ini akan sama dengan B inverse kali A inverse. Ini sifat atau kesimpulan ini adalah sifat yang penting ya. Ini sering kita keluar di soal-soal matrik ya. Nah, cara mengingatnya mudah ini ya. Kalau ada AB inverse ya, dibalik ini, berarti B-nya dulu, berarti B inverse dikalikan A inverse. Nah, ini. Bukan A inverse kali B inverse. Nah, karena tidak sama ya, karena di dalam matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Berarti A kali B itu tidak sama dengan B kali A kalau pada matriks. Kalau pada bilangan itu berlaku ya. Nah, ini tidak berlaku ya. Maka ini tidak boleh disimpulkan A inverse kali B inverse, tidak boleh. Cara ingatnya mudah ya, dibalik ya, B inverse kali A inverse. Soal yang kedua, diketahui matriks A 6141 ya, berurut 2 kali 2. Ditanyakan det A inverse, det A inverse, dan A inverse di inverse ya. Oke, langsung aja. Yang A, det A-nya berarti 6 kali 1 dikurangi 1 kali 4 sama dengan 2. Yang B, A inverse berarti seper det A kalikan adjoin ya. Adjoin tadi kan 61 ini ditukar ya, 16 lalu 14 ini lawannya, berarti min 1 min 4 ya. Det A-nya itu ngambil dari sini 2 ya. Berarti 1/2 kalikan matrik adjoin ini ya. Berarti setengah kali 1, setengah kali min 4, setengah kali 1 min 1 ya, setengah kali 6. Kita peroleh ini setengah min 2 3. Lalu yang C ini ditanya determinan A inverse ya. Berarti A inverse ini yang hasil dari soal B ini ya, kita cari determinannya ya. Berarti setengah kali 3 ini dikurangi min setengah kali min 2. Setengah kali 3 kan 3/2 ya. Min 2 kali min setengah itu kan min kali min kan plus ya. Berarti 2 kali setengah itu 2/2. 3/2 dikurangi 2/2 sama dengan 1/2. Berarti det A inverse-nya adalah 1/2. Lalu yang D, A inverse di inverse ya. Maksudnya apa ini? Kok A inverse di inverse ya? Ya, matrik A inverse dari hasil B ini kita inverse ya. Berarti rumusnya seper det A inverse kalikan adjoinnya dari ini ya. Ini adjoinnya kan setengah 3 ditukar ya. 3 setengah, terus min setengah lawannya berarti setengah, terus min 2 lawannya adalah 2. Sedangkan det A inverse-nya itu setengah ini ya. Berarti seper dari det A inverse berarti seper setengah, adjoinnya ini ya. 1 dibagi setengah itu kan 2 ya. 2 ini kita kalikan dengan adjoin ya. Berarti ini 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali setengah, 2 kali setengah. Sehingga kita peroleh 2 kali 3 kan 6, 2 kali setengah itu 1, 2 kali 2 4, 2 kali setengah 1 ya. Nah, ini kalau kita amati ya dari soal 2 ini ada beberapa hubungan ya. Hubungannya ini ya, kita buat kesimpulan ya. Kalau kita amati di sini yang pertama, ternyata A inverse kalau di inverse itu sama dengan A ya. A inverse kalau di inverse ini hasilnya ini tidak lain adalah matriks A ya.
Jadi kalau inverse di inverse itu balik lagi ya. Inverse kali inverse, anggap aja inverse di inverse berarti balik lagi A ya. Ini buktinya sama ini ya. Lalu kesimpulan yang kedua, ini determinan A itu kan 2. Sedangkan determinan A inverse itu adalah 1/2. Berarti kebalikannya ya. Berarti determinan A inverse itu 1/2 dari det A. Nah, ini sifat yang penting ini determinan ini ya. Jadi kalau dicari determinan A inverse itu sebenarnya kita tidak perlu mencari A inverse, berarti langsung aja 1/2 dari det A, berarti 1/2. Nah, ini kita gunakan untuk mengerjakan soal 3 ya, sifat-sifat ini ya. Oke, diketahui nomor 3 ini diketahui matriks P dan Q ya, ordonya 2x2. Jika ini P pangkat min 1 adalah inverse matriks P dan Q pangkat min 1 ini adalah inverse matriks Q, ditanyakan determinan matriks P inverse kali Q inverse. Nah, ini matriks P ya. Matriks P ini kita cari det P-nya berarti 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 ya. Berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1 det P-nya. Q-nya, det Q-nya berarti 5 kali 1 dikurangi 4 kali 1. Hasilnya 5 kurangi 4 berarti Q-nya, det Q-nya adalah 1. Nah, kita gunakan sifat ini tadi ya. Kalau det A inverse itu berarti 1/det A. Nah, kalau det P inverse berarti kan 1/det P. P-nya kan 1, berarti 1/1. Berarti 1/1, 1. Berarti determinan P inverse-nya adalah 1 ya. Begitu juga untuk det Q inverse ya. Det Q inverse berarti kita gunakan sifat ini ya, 1/det Q. Nah, det Q-nya tadi kan 1, berarti 1/1 sama dengan 1. Lalu kita gunakan sifat perkalian determinan perkalian matrik maksud saya ya. Di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya kan sudah kita bahas sifat-sifat determinan ya. Berarti kalau determinan perkalian ya, P inverse kali Q inverse itu boleh diubah menjadi det P inverse dikalikan det Q inverse. Det P inverse-nya kan 1. Det Q inverse-nya juga 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini lebih simpel ya. Berarti jawabannya yang 1 ini yang B. Nah, ini kalau kita tidak paham sifat-sifat determinan ya, sifat-sifat determinan, maka kita akan melakukan ini, mencari P inverse dan mencari Q inverse. Nah, bayangkan kalau ini matriks P terus dicari inverse-nya, lalu ini matriks Q dicari inverse-nya, lalu hasil inverse-nya ini kita kalikan ya. Dari hasil perkalian P inverse Q inverse baru dicari determinannya. Berarti ada beberapa step yang panjang ya. Ada 3 langkah tadi ya. Tentu itu tidak efektif ya. Dengan menggunakan sifat ini maka lebih sederhana. Nah, itu gunanya sifat determinan matriks ya. Nanti ada pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan ini ya. Nah, ini ada latihan soal ya. Nah, latihan ini nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Ini sesuai dengan contoh-contoh tadi ya. Nomor 1 ini buktikan ya bahwa matrik ini saling inverse. Berarti A kali B harus I, B kali A juga harus I ini ya. Gunakan sifat itu tadi ya. Lalu nomor 2 ini ya, cari A inverse, B inverse ya. AB di inverse terus B inverse kali A inverse. Ya. Nomor 3 ini inverse dari matriks C ya, di mana matriks C-nya itu adalah matriks A ditambah matriks B. Soal nomor 4 ini inverse dari matriks A kali B ya. Berarti A ini kalikan B dulu, setelah ketemu matriks A kali B baru di inverse. Begitu juga soal nomor 5 ya. Ini inverse dari matriks AB ya. Ini AB inverse. Berarti matriks A kali matriks B. Cuma ini ordonya kan 2 kali 3, ini 3 kali 2. Kalau kita kalikan nanti akan ketemu matriks AB-nya itu adalah 2 kali 2. Baru di inverse. Nah, untuk soal yang terakhir nomor 6 ini gunakan sifat determinan tadi ya. Nah, ini kan B kali A inverse, berarti det B kalikan det A inverse ya. Nah, det A inverse-nya itu kan 1/2 dari det A. Nah, det A-nya kan sudah ada ini. Nah, ini AB sama dengan ini ya. Berarti det A kali det B sama dengan det-nya ini. Nanti jawabannya 1 ya. Oke, demikian pembahasan untuk inverse matrik 2 kali 2. Di video selanjutnya saksikan inverse matrik 3 kali 3 akan saya bahas ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.